Jadi kekhawatiran mereka sehingga membranding kami PKI ataupun komunis. Padahal kalau runut dari sejarahnya, runut sejarah, kita buka sejarah, yang PKI itu, gembong-gembong PKI-nya itu adalah keluarga Rizik Syihab. Ini kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, sudah. Iya kan? Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita perang aja deh. Kita perang aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali saya akan membagikan video yaitu mengenai bentrok antara dua kubu, yaitu PWILS dengan FPI. Dan polisi ini sudah mengantongi yaitu mengenai bukti-bukti provokator ya, yang terjadi yaitu bentrok FPI dengan PWILS. Nah teman-teman, jadi ini ada ya sebagian dari kubu sebelah ini yang membawa sajam. Jadi yang katanya di pengajian tapi membawa sajam, seperti kayak sudah dipersiapkan gitu teman-teman. Nah coba mari kita simak yaitu videonya. Menghabisi ini yang kita cermati, memang ini sebuah perencanaan. Bahkan mungkin bisa diduga ini perencanaan pembantaian atau pembunuhan, gitu kan. Dan yang kami heran ataupun ditanya kenapa pihak kepolisian tidak cegah. Ini hal yang lucu gitu kan. FPI adalah organisasi yang sudah dibubarkan, sedangkan kami organisasi yang legal, sah secara hukum, jelas ada ART-nya, jelas visi dan misinya. Jadi kekhawatiran mereka sehingga membranding kami PKI ataupun komunis. Padahal kalau runut dari sejarahnya, runut sejarah, kita buka sejarah, yang PKI itu, gembong-gembong PKI-nya itu adalah keluarga Rizik Syihab. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi yang dikatakan oleh Bapak ini, yang dinamakan gembong PKI, yang dituduhkan itu adalah seperti klan Baklawi teman-teman, yaitu seperti ya DNID, Musa Munawar dan lain-lain. Jadi mereka itulah ya dari keluarga mereka itu sendiri. Tapi kenapa yang dituduhkan yaitu PKI, malah PWILS yang dituduh sebagai PKI? Padahal di video-video sebelumnya Bapak Rizik Syihab ini pernah menyampaikan yaitu kepada jamaahnya mengenai Laskar PWILS ini adalah didirikan oleh Jenderal Monyet dan mengajak perang, tentukan di mana lokasinya. Ya, bahkan Bapak Rizik Syihab ini juga menyuruh yaitu jamaahnya untuk asah golok, asah pedang, asah celurit, dan itu kejadian sekarang ini teman-teman. Ada dari pihak PWILS ini satu orang itu ada yang terkena dengan sabetan sajam teman-teman. Dan bahkan PWILS ini kebanyakan adalah orang-orang sepuh, orang-orang tua yang mencintai yaitu tanah Nusantara ini. Jangan sampai sejarah-sejarah itu dibelokkan oleh Habib-Habib Baklawi. Coba mari kita simak videonya. Yang disebabkan oleh provokasi-provokasi Imam Unyil Rizik Syihab. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, sudah. Iya kan? Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita perang aja deh. Kita perang aja ya. Gitu. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah bukti video yang dimana ya Bapak Rizik Syihab ini memprovokasi jamaahnya. Siapa coba teman-teman kalau bukan kaum muslim pribumi? Jadi siapa lawan siapa? Kasihan saya itu semestinya. Jadi yang terkorban itu adalah orang-orang sepuh dari PWILS, yang dimana mereka itu mencintai Nusantara ini jangan sampai dibelokkan oleh Habib-Habib Baklawi. Karena sejarahnya kan banyak dibelokkan teman-teman. Ya, mereka banyak klaim sana klaim sini dan banyak lagi lah ya video-video yang saya sering tampilkan dan tidak bisa membahas satu persatu. Jadi kita bahas yang intinya saja teman-teman. Jadi intinya terjadi bentrokan ini teman-teman berkaitan dengan masalah PWILS dengan FPI. Dari pihak FPI itu yang saya dengar-dengar itu ada yang membawa sajam. Dan bahkan yang terluka itu ya dari PWILS teman-teman, yaitu terkena sajam. Dan masih koma saat ini ya, satu orang masih koma. Dengan adanya provokasi-provokasi yang diucapkan oleh Bapak Rizik Syihab ini teman-teman, maka jamaahnya ini terdoktrin. Doktrinnya apa? Yaitu untuk melindungi zuriat Rasulullah. Padahal Bapak Rizik Syihab ini bukan zuriat Rasulullah, melainkan adalah keturunan sampai mentok kepada Ubaidillah. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi ini sangat disayangkan sekali. Jangan mau kita itu diadu domba, yaitu sesama anak bangsa. Yang rugi siapa kalau bukan anak bangsa? Yang rugi ya kita sendiri, bukan dari golongan keturunan Yaman ini yang mengaku-ngaku sebagai keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemerintah seharusnya ya ikut campur turun ya,
Kalau Bapak Rizik Syihab ini berkata demikian, asah golok, siap perang lah ini sudah pasti ditangkap. Kalau di negara luar teman-teman, kalau di Arab, apalagi di negara tetangga kita ya, deket-deket lah ya, di Malaysia, ini sudah diangkut nih Bapak Rizik Syihab. Jadi ceramahnya itu sudah dibekukan. Maksudnya itu dilarang untuk berceramah lagi. Karena berbahaya orang-orang semacam ini. Ini bisa membuat kegaduhan sangat luar biasa. Jadi pribumi dengan pribumi teman-teman. Bahaya seperti ini. Nah oke teman-teman, mari kita dengarkan video dari Kiai Suparman. Bentrok ini melibatkan dua kubu. Pertama kubu pendukung Rizik Syihab dan kubu penolak Rizik Syihab. Saya coba mengidentifikasi video-video yang berkembang. Tampak jelas sekali pendukung Rizik Syihab menggunakan batu, parang, pedang, celurit. Sedangkan kubu penolaknya yang diidentifikasikan sebagai Masa Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah hanya menggunakan tangan kosong dan sekedar menggunakan pentungan atau patahan gagang cangkul, itu pun oleh beberapa orang saja. Fakta ini bisa kita identifikasikan dari video-video yang beredar baik di grup-grup WhatsApp maupun di media sosial. Mengapa masa penolak Rizik Syihab walaupun jumlahnya lebih besar tidak menggunakan senjata tajam? Ini sebetulnya keberhasilan negosiasi antara aparat penegak hukum dengan massa. Perwakilan massa dan penegak hukum bersepakat untuk melakukan aksi damai menolak kehadiran Rizik Syihab di Pemalang dan tidak boleh membawa senjata tajam dikarenakan itu melanggar hukum. Kendatipun yang sangat disayangkan di kubu lawan justru tak terkendali ketika menggunakan senjata tajam. Padahal perbuatan menggunakan senjata tajam di muka umum itu sudah merupakan perbuatan melanggar hukum. Sekali lagi, saya sangat memprihatinkan atas kejadian ini semua. Hanya saja, kejadian ini tidak boleh kemudian dibiarkan berlalu begitu saja. Ada banyak hal yang harus kita antisipasi. Mengapa ini semua terjadi? Ada banyak hal yang mesti kita sadari. Mengapa bentrok ini sampai terjadi? Ini tidak lepas dari cara provokasi yang sering disampaikan oleh Rizik Syihab dalam panggung-panggung orasinya. Dia sering mengajak pendukungnya untuk perang, kemudian asah golok, asah celurit. Coba kita lihat jejak digital yang begitu banyak, di mana orasi Rizik Syihab di panggung ceramah sengaja untuk membangun motivasi bagi pengikutnya untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Dari sekarang celurit asah semuanya sudah. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Lawan mereka, habisi mereka sampai titik darah penghabisan saudara. Allahu Akbar. Bahkan kemudian Bahar Smith sampai menenteng-nenteng pedang di atas panggung, ngajak perang, ngajak tawuran. Nah, tradisi orasi yang sangat provokatif yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan Bahar Smith ini membawa dampak. Ada publik Indonesia yang tidak berkenan dengan cara-cara seperti ini dan cenderung tidak terima dan bereaksi terhadap pantangan tersebut. Itulah mengapa pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, tidak boleh membiarkan cara-cara orasi Rizik Syihab dan Bahar Smith, karena itu sudah memenuhi unsur pidana, yakni penghasutan, memenuhi unsur pidana, provokasi sebetulnya. Kan jelas sekali disebutkan angkat parang, bawa pedang, bawa basoka, sampai sedemikian rupa. Dan sekali lagi, jejak digitalnya sangat banyak sekali. Nah inilah yang kemudian membawa dampak secara langsung terhadap publik Indonesia. Ketika seolah-olah dalam tanda kutip, aparat penegak hukum membiarkan provokasi yang berbalut pengajian dan sebagainya dibiarkan begitu saja. Mesti ada penegakan hukum agar kemudian tidak terjadi konflik-konflik di tengah-tengah masyarakat. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi agak aneh gitu ya teman-teman ya. Kenapa pemerintah ini masih belum juga yaitu menangkap Bapak Rizik Syihab? Jadi aneh gitu ya. Kan kalau dalam videonya kan selalu ingin perang gitu teman-teman ya. Asah golo, asah celurit, asah itulah, pedang lah, badik lah semua. Ini jelas-jelas adalah provokator teman-teman ya. Provokasi kepada jamaah, kepada umat. Gak usah nunggu laporan lah ya dari masyarakat, warga Indonesia ini. Gak usah nunggu laporan. Harusnya yang aparat pemerintah ini langsung ciduk. Karena ada bukti jejak digital videonya teman-teman. Saya yakin-yakinnya ya, kalau orang yang semacam Bapak Rizik Syihab ini ataupun Bahar bin Smith ini yang sering mengkompor-kompori ya, ini sudah ditangkap ya. Kalau di negara Malaysia, bukan Indonesia teman-teman. Di Malaysia itu sudah ditangkap. Bahkan Syiah saja itu nggak ada ruang di sana teman-teman, ditangkap. Nah ini yang jelas-jelas malah lebih berbahaya teman-teman. Aduh, saya nggak habis pikir ya.
kenapa kok pemerintah masih belum ini menangkap Bapak Rizik Syihab? Padahal sudah jelas ya teman-teman ya videonya, cara penyampainya itu di depan jamaahnya provokasi, ngajak perang. Sangat luar biasa, ngeri kalau seperti itu teman-teman. Kalau dibiarkan ini ngeri, ini malah seperti di Yaman sana, perang saudara. Ya seperti apa yang diucapkan oleh Bang Haji Roma Irama kemarin teman-teman. Jadi Bapak Rizik Syihab ini ingin menjadi Imam Khomeini gitu ya, imam besar Habib Rizik Syihab, sang revolusi. Yang ada apa teman-teman? Yang ada ya kita ini malah anak bangsa, sesama anak bangsa diadu, berantem, berkelahi. Siapa yang untung? Ya mereka itu yang mengadu domba teman-teman. Seperti Bahar bin Smith. Oh tadi ya teman-teman, mau datang ke Pemalang, mau ngapain coba? Akhirnya kalau mau macul ya macul gitu. Ini mau ngapain teman-teman ya? Mau ngajak-ngajak pribumi. Astagfirullah. Bahar bin Smith itu ya teman-teman ya, itu keturunan Yaman. Jadi memang enjit-enjitnya itu dari Yaman. Datang ke Indonesia ngaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Nah kita tahu sendiri kan ya, orang-orang kita ini, orang-orang Indonesia ini kan orangnya ya manutan gitu teman-teman ya. Percayaan, husnudonan gitu. Ya percaya saja. Nah dibiarkan malah seperti ini teman-teman. Jadi ingin menjadi majikan di negara orang. Astagfirullah ya teman-teman. Padahal secara ilmiah berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA, mereka itu bukan bersambung pada Rasulullah teman-teman. Ya jelas sudah teman-teman, kalau nasab Rasulullah kok seperti ini nggak mungkin. Dalam dakwahnya saja nggak mencerminkan, nggak ada karakter Rasulullah. Khurafat, sering meninggikan leluhurnya dan lain-lain. Nah oke teman-teman ya, jadi itu saja yang sampaikan ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.